Wacana 3 periode Presiden Joko Widodo, dokumen rahasia bocor. Terkini.id. Isu wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Republik Indonesia sampai dengan 3 periode mengemuka ke publik. Bahkan demonstrasi oleh mahasiswa digelar secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia. Mereka menuntut para petinggi elit politik untuk menolak dengan keras penundaan pemilu yang akan dilakukan 2024 mendatang, serta wacana yang perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen. Di tengah wacana perpanjangan masa jabatan presiden dikutip dari CNBC Indonesia. CNBC Indonesia mendapatkan dokumen Indonesia Maju 2045. Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Dalam timeline dokumen tersebut, terdapat rencana pemerintah menjadikan Indonesia masuk ranking 10 tertinggi PDB Indonesia dunia dengan akan terjadi pada tahun 2035 sampai 2036. Sementara itu, Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Saat pertama kali muncul wacana penambahan masa jabatan pada tahun 2019 lalu, Jokowi dengan tegas menolak hal tersebut. Jokowi juga pernah angkat bicara dengan akun resminya di Instagram perihal wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Saya adalah produk pilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas, tak setuju dengan usul jabatan presiden 3 periode. Usulan itu menjerumuskan saya. Tagar Jokowi beban rakyat viral. Presiden terburuk dalam sejarah. Tagar Jokowi beban rakyat viral di media sosial Twitter. Banyak pengguna Twitter menulis tagar itu dan menyampaikan kritikan dan penilaian negatif untuk Jokowi. Sampai saat ini, terlihat ada 6.000 lebih cuitan yang menggunakan tagar Jokowi beban rakyat di media sosial. Akhir-akhir ini Presiden sedang sibuk bekerja untuk mempertahankan Indonesia dari ancaman ekonomi internasional. Namun, warganet justru ramai-ramai menulis tagar yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo merupakan beban rakyat. Bahkan salah satu cuitan menyebut Jokowi adalah presiden terburuk dalam masa sejarah. Warganet yang menuliskan cuitan itu merupakan salah satu dari 6.000 pengguna Twitter yang mencantumkan tagar Jokowi beban rakyat. Dia adalah pengguna Twitter dengan akun @akun kelima212 sebagaimana dikutip terkini.id pada Rabu 13 Juli 2022. Dalam cuitannya itu, sang pengguna Twitter mulanya menuliskan salam untuk warganet lainnya. Assalamualaikum para sedulurku, tulisnya dalam cuitan itu. Tak lupa dirinya menuliskan tagar Jokowi beban rakyat sebanyak 3 kali. Kemudian dirinya menantang warganet lainnya. Siapa yang berani bantah? Tulisnya menandaskan cuitan dengan emotikon tangan menonjok ke arah bawah. Selain menuliskan cuitan itu, sang warganet bahkan mengunggah foto Jokowi dengan tulisan trending Presiden terburuk dalam sejarah. Tulis dalam foto yang diunggahnya itu. Cuitan salah satu pengguna Twitter itu merupakan salah satu cuitan yang menuai banyak perhatian warganet lainnya. Sampai saat ini terlihat sekitar ratusan orang mengomentari cuitan itu. Isu wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Republik Indonesia sampai dengan 3 periode mengemuka ke publik. Event demonstrasi oleh kudeta digelar secara serikat di sejumlah wilayah Indonesia. Mereka senggut para petinggi elit politik untuk terikat dengan keras penundaan pemilu yang akan dikandaan 2024 Jakarta serta wacana perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen. Di tengah wacana perpanjangan masa jabatan presiden, kutub peta dari CNBC Indonesia. CNBC Indonesia mendapatkan dokumen Indonesia Maju 2045. Dokumen tersebut merupakan kerja keras Perumandi yang tertuang dalam
RPJMN 2020 sampai 2024. Sementara itu, Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Saat pertama kali kumpul wacana sapaan masa jabatan pada tahun 2019 lalu, Jokowi dengan tegas berikan hal tersebut. Jokowi juga pernah angkat bicara dalam akun resminya di Instagram perihal wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Saya adalah produk pelikan selangsung besaran UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya clear, tak rekrut dengan usul masa jabatan presiden 3 periode. Usulan itu menjerumuskan saya. Demonstrasi mahasiswa digelar secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia. Mereka menuntut elit politik menolak keras penundaan pemilu 2024 maupun wacana perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen. Itu bukan kali pertama isu wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode mengemuka ke publik. Selama pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, isu ini pernah membuat gaduh saat ramai usulan untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada akhir 2019. Pada saat itu, ada sejumlah elit politik mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 8 tahun dalam satu periode. Ada pula kalangan yang menginginkan agar masa jabatan presiden menjadi 4 tahun dan bisa dipilih sebanyak 3 kali. 2 tahun isu tersebut hampir tenggelam, tak pernah terdengar. Tiba-tiba para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDSI kembali mengaungkan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka mendukung Jokowi lanjut 3 periode. Pernyataan yang keluar dari mulut Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP APDSI Suryawijaya itu menimbulkan polemik sebab sebagai orang pejabat pemerintah, kepala desa tidak diperbolehkan terlibat dalam praktik politik praktis, apalagi kepala desa adalah bagian dari pemerintah yang memiliki pengaruh politik bagi masyarakat. Tak hanya kepala desa, suara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan juga kerap digaungkan oleh sejumlah elit pemerintah. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kalau tiba-tiba nanti ada yang bilang kita rakyat minta begini, DPR proses, parpol berproses segala macam sampai di MPR karena keadaan situasi. Kita tunda sehari, setahun, atau 2 tahun, 3 tahun, itu sah-sah saja, ujarnya beberapa waktu lalu. Selain Luhut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, pun ikut berkomentar terkait wacana perpanjangan 3 periode. Kita harus mengerti yang namanya aspirasi. Aspirasi itu tidak boleh ditolak, apalagi kita suara Golkar adalah suara rakyat. Nah, oleh karena itu posisi seperti demikian, kata Erlangga. UUD kita pernah di amandemen enggak? Bukan yang tabu kan? Yang tabu di amandemen pembukaannya. Itu tabu, kitab suci tabu, kata Tito secara terpisah. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.